mengurusi hamba-Mu yang sedang Engkau persiapkan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara buat kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya mau sapa dulu satu-satu ini. Selamat malam Tante O, Mas Komang, Silvi, C. Esther, Pak Didi. Selamat malam. Shalom, Andre. Ini saya merasa kayak di sidang ini, kok saya paling muda sendiri. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih percayaannya, diberi kesempatan malam minggu, sekarang diberi kesempatan untuk boleh melayani di kemisan puji nama kumpul. Malam hari ini kita lebih dari 3 orang, Tuhan hadir dan Tuhan berkati setiap daripada kita. Amin. Oke, nah ini Bu Budi, Bu Pri nggak ada ini. Saya mau ucapin selamat ulang tahun. Baik, saya mau. Bu Pri sudah masuk. Oh, Bu Pri sudah masuk, puji Tuhan. Baik, saya sebenarnya kalau ibadah Zoom ini online seperti ini saya lebih sukanya sih berjalan 2 arah ya. Sama kayak sekolah minggu. Jadi kesannya bukan lagi saya tok yang firman, tapi kita bisa saling sharing, saling berbagi. Bagi nanti kalau mungkin di sini ada senior-senior saya, kakak-kakak saya, mungkin yang lebih mengerti firman, mungkin saya nanti kalau ada salah kata mungkin bisa ditegur langsung ya. Jadi biar tidak merembet kemana-mana. Puji nama Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Ya, Mazmur pasal 118 ayat yang pertama. Baik, kalau sudah ketemu saya mau bacakan dulu ya buat Bapak Ibu sekalian. Baik, di Mazmur 118 ayat yang sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Ayat di pasal 118 ini Bapak Ibu, ternyata bukan hanya di awal saja ditulis, tetapi juga di akhir dari pasal 18, yaitu di ayat 20. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Titik koma, kata-katanya pun sama persis blok. Nah, kalau sebuah kalimat, sebuah kata yang diulang, itu berarti kan ada penekanan. Berarti Tuhan seolah mengingatkan bahwa kali atau ada penekanan berulang kali, berarti itu penting. Dan harus tahu dan harus mengerti. Nah, bahkan sampai ada lagunya kan untuk bersyukurlah kepada Tuhan ini. Nah, bahkan malam ini saya konteksnya kita mau bicarakan bukan tentang kebaikan Tuhan, karena semuanya pasti tahu dan itu sifatnya selama-lamanya. Kemudian kasih selama-lamanya dia baik. Nah, tetapi kalau konteksnya Alkitabnya di pasal 100 ayat yang kelima, itu hampir sama dengan ayat 1 ini, dikatakan ada tambahannya turun-temurun. Jadi bukan kasih setia Tuhan itu bukan hanya untuk saat ini saja, untuk saat ini yang kita alami, untuk masa lalu juga yang kita sudah lewati, tetapi juga selama-lamanya, bahkan janjinya itu, kasih setianya itu bukan hanya kita yang bisa menikmati, tapi juga turun-temurun untuk anak cucu kita nanti. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, malam ini bukan soal itu yang ingin saya bahas dengan Bapak itu, bersyukurlah. Nah, kalau kita bicara tentang bersyukur Bapak Ibu, di saat-saat pandemi seperti ini gitu kan,
keadaan susah gitu kan, seringkali kita sulit sekali untuk mengucap syukur, gitu ya. Nah, padahal kalau kita bicara tentang pondasi, kalau kita mau bicara tentang memulai sesuatu ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau istilahnya kalau kita mau membangun rumah atau kita mau mengawali sesuatu, kita memerlukan suatu awal yang baik. Jadi memang perlu kita hasil akhir itu menentukan, hasil akhir kita perlu yang terbaik. Tetapi bagaimana kita mengawali itu akan menentukan hasil akhir. Nah, bicara tentang bagaimana kita mengawali dengan baik, bagaimana kita mengawali dengan kuat bersama dengan Tuhan, itu kita bicara juga tentang iman pastinya. Kita bicara tentang kasih-Nya Tuhan, kita bicara tentang pengharapan-Nya Tuhan, kita bicara juga tentang kasih setia Tuhan. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu tentang bersyukur ini, Bapak. Tentu konteksnya semuanya itu adalah di Tuhan Yesus itu sendiri. Pertanyaan yang utama, apakah kita saat ini menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pondasi utama kita? Karena seringkali yang menjadi pondasi utama kita itu bukan Tuhan, tetapi kekuatan kita, kuat gagah kita, keuangan kita, deposito kita, apalagi rekanan kita mungkin, kemudian apalagi orang tua kita. Nah, itu yang dijadikan, seringkali kita menjadikan itu sebagai pondasi, bukan Tuhan yang sebagai pondasinya. Nah, padahal kalau kita mau bicara jujur, ketika kita menempatkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan utama, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita alami Bapak Ibu, mau itu tentang ekonomi, tentang pendidikan, mau tentang pembentukan karakter, juga mungkin tentang yang Bapak Ibu yang punya anak yang memulai berumah tangga, anak cucunya, itu mereka harus dibekali dengan pondasi yang bagus, harus dibekali dengan suatu kekuatan yang benar-benar berlandas pada hal yang benar, yaitu kepada Tuhan. Nah, dalam konteks Mazmur 118 ini berkaitan dengan Mazmur 63, nanti Bapak bisa baca di rumah. Ketika Daud bermazmur, kita pasti membayangkan Daud bermazmur dalam kondisi dia menjadi raja, sudah menjadi raja, betul. Dia tinggal di istana, betul. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, Bapak Ibu, dia bermazmur di dalam 118 dan pasal 63, dia mencoba mengingat kembali, dia bermazmur ketika dia mencoba mengingat, dia diburu oleh orang yang diurapi Tuhan, yaitu namanya Saul. Dia sampai harus menjadi buronan, dia harus sembunyi ke sana kemari, dia harus berlari, gitu kan? Dia harus sembunyi untuk dari orang yang menurut dia adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja, gitu. Tetapi dalam kondisi yang demikian, Daud masih bisa bermazmur, Daud masih bisa mengucap syukur. Dan hebatnya lagi, ketika dia sudah menjadi raja, dia harus, dia sampai harus meninggalkan istananya karena harus diburu sama anaknya sendiri. Tetapi dalam hal demikian pun, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tetap melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Daud tetap melakukan apa. Nah, malam ini saya ingin mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk untuk kita mau belajar bagaimana kita harus memulai kehidupan ini dengan baik, memulai segala sesuatunya dengan pondasi yang baik, dengan kuat. Nah, ada dua hal yang ingin kita mau belajar, terutama tentang kisahnya Daud ini, yaitu yang pertama, Daud itu dia membiasakan gaya hidupnya, membiasakan hidupnya untuk berbudaya, yaitu tentang bersyukur tadi. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu, terutama di zaman Perjanjian Lama, umat Tuhan ketika bersyukur kepada Allahnya, dia harus bersusah payah terlebih dahulu untuk membangun yang namanya mezbah. Bahkan ketika dia benar-benar ingin mengucap syukur yang lebih untuk menghadap Tuhan, dia harus mempersembahkan yang namanya korban bakaran yang terbaik. Ya, korban bakaran yang terbaik.
itu di zaman perjanjian lama. Tapi di zaman perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus sudah hadir, mungkin dengan semua ajaran yang Tuhan mungkin sudah sampaikan, Tuhan sudah berikan kepada umatnya, kita bisa gitu kan mengucap syukur lewat mulut, lewat lidah, lewat hati, lewat pikiran kita. Nah, tetapi dalam hal sekarang saat ini, seperti saat ini, sebenarnya ada 3, dalam konteks yang keadaan saat seperti ini, ada 3 hal prinsip bersyukur yang ingin kita mau pelajari sama-sama. Karena ternyata bersyukur itu mudah untuk diucapkan, bersyukur itu mudah untuk ditulis, mudah diomongkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah, jangankan kita mengucap syukur kepada Allah yang tidak kelihatan. Kita berterima kasih, kita mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang kelihatan, yang ada di sekitar kita saja. Kita seringkali bukan hanya lupa, tapi kita juga seringkali sulit untuk mengucapkan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan karyawan kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan pembantu kita, betapa kita sangat sulit sekali untuk mengucap yang namanya terima kasih. Padahal itu adalah sebuah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi kita sangat sulit untuk mengapresiasi apa yang mereka sudah lakukan. Nah, padahal untuk mereka yang terlihat saja, untuk mereka yang kelihatan saja, kita sulit untuk mengapresiasi kebaikan mereka. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, malam ini saya ingin kita mau belajar bahwa ternyata untuk bersyukur itu ada 3 prinsip yang bila kita benar-benar bisa melakukannya, itu kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang luar biasa. Sukacita yang dari dalam hati ini kita bisa rasakan dengan luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah bersyukur dalam yang namanya kuantitas. Ketika kita mendapatkan berkat yang dalam tanda kutip yang besar, ketika kita mendapatkan berkat yang dalam kategori jumlah banyak, terlalu mudah buat kita untuk mengucapkan terima kasih. Terlalu mudah buat kita untuk mengucapkan syukur terima kasih Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sedikit, ketika kita mendapatkan sesuatu yang berkurang dari biasanya, betapa sangat sulit sekali kita untuk mengucapkan syukur terima kasih. Nah, suatu ketika saya dikasih uang sama Pak Komang 5 juta. Gitu kan. Saya berterima kasih uang yang banyak kepada Pak Komang, terima kasih. Nah, dan ternyata di samping saya, Pak Komang juga memberikan uang yang sama, berkat yang sama, 5 juta untuk orang yang tidak mengenal Kristus. Apakah dia mengucapkan terima kasih? Jelas. Itu uang yang besar. Nah, apa bedanya kita, apa bedanya saya, ketika mendapatkan berkat yang besar, kuantitas yang banyak, kita bisa dengan mudah mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang berkurang dari biasanya, kita sangat sulit sekali untuk berterima kasih. Apalagi dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini, di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak kita mengalami yang namanya mungkin tetap bekerja, tetap bekerja mendapatkan upah, tetapi mulai mengalami yang namanya penurunan, pengurangan penghasilan, pengurangan ekonomi, kemudian kebebasan kita juga mulai dibatasi. Yang dulu biasanya kita bisa pergi kemana-mana tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan, sekarang mulai dibatasi. Kemudian dengan adanya kesehatan, dulu kita sebelum adanya virus corona, kita seolah-olah ya santai kan, tapi sekarang dengan adanya virus corona kita harus lebih berhati-hati. Bahkan mungkin ada teman-teman kita yang sudah mengalami sakit kena virus corona. Nah, bagaimana reaksi mereka ketika mendapatkan sesuatu yang berkurang, sesuatu yang mengucap syukur? Nah, itulah yang Tuhan coba tantang dalam hidup kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa di masa pandemi ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tuhan mengizinkan masa
pandemi ini boleh kita alami bersama-sama. Nah, Tuhan ingin melihat reaksi kita. Bagaimana ketika kita mengalami sesuatu yang berbeda, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak seperti biasanya. Bagaimana apakah kita masih tetap bisa belajar untuk mengucap syukur? Apakah kita masih tetap bisa belajar untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya rencana. Bahkan ketika kita mendapatkan berkat yang sedikit pun, saya yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang lebih besar sebenarnya buat setiap kita. Tetapi Tuhan ingin melihat kita lebih dahulu. Apakah kita bisa dipercaya? Karena saya yakin dan percaya ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengalami hal perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Syaratnya apa itu Bapak Ibu? Kita harus bisa bersyukur dalam hal kuantitas. Mau besar, mau sedikit, mau banyak, mau berkurang, atau tidak sama sekali, kita tetap belajar mengucap syukur. Karena sesungguhnya Tuhan itu terlalu baik. Nah, itu yang pertama. Kita harus belajar bersyukur dalam hal kuantitas. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kita diajar Tuhan untuk bisa tetap bersyukur dalam hal kekecewaan. Nah, ini yang menurut saya kita seringkali mengalami yang namanya kekecewaan, terutama pada manusia. Itu kan seringkali kita dikecewakan suami, seringkali kita dikecewakan istri, orang tua, mertua, anak, bos, karyawan, rekan sepelayanan mungkin. Kita merasa dikecewakan oleh mungkin gembala kita. Nah, bagaimana respon kita ketika kita mengalami kekecewaan itu? Tetapi kita seringkali apa? Menggerutu. Seringkali kita apa? Mengalami yang namanya sakit hati. Padahal Tuhan mengajar kita, sekalipun kita mengalami kekecewaan, sekalipun harapan kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi saat ini. Berapa banyak rancangan yang sudah kita persiapkan di tahun 2020. Nah, tiba-tiba langsung semuanya hilang dengan adanya pandemi. Berapa banyak kita kecewa. Nah, kekecewaan itu mending kalau kita kepada manusia, karena memang manusia tidak seringkali mengecewakan. Kita kecewa kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, apakah itu sungguh-sungguh menurut saya ya kita tidak menghargai Tuhan gitu kan. Apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sampai menaruh sakit hati kepada Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan menginginkan kita untuk tetap bisa belajar mengucap syukur. Tuhan inginkan kita untuk tetap bisa belajar menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun kekecewaan itu seringkali kita alami, seringkali kita terima. Karena sekali lagi Bapak Ibu, seperti ayat di Mazmur 118 tadi katakan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Kasih setianya itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan selalu punya kasih setia dan punya rencana terbaik. Dan kasih setianya itu bukan hanya buat saat ini saja, tapi juga buat anak cucu kita nanti. Tuhan ingin kita mau belajar. Sekalipun kita seringkali dikecewakan, Tuhan ingin kita harus tetap belajar untuk bersyukur. Nah, yang pertama tadi kita harus pun dalam kekecewaan kita harus tetap belajar bersyukur. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita harus bersyukur dalam hal sukacita. Suatu hal yang sangat mudah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, pasti sukacita itu harus tetap kita miliki. Rasa bersyukur itu kita tetap harus miliki. Tapi ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, karena sesungguhnya sukacita itu, kebaikan Tuhan itu semuanya adalah dari Dia. Oleh Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita harus tetap belajar mengucap syukur pada Tuhan selalu. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kita harus memiliki budaya bersyukur dalam hidup kita, supaya kita memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan. Yang kedua, dari kisahnya Daud, saya belajar bahwa bukan hanya kita harus memiliki budaya bersyukur atau budaya mengucap syukur pada Tuhan, tapi kita juga punya hal yang namanya budaya mempercayai Tuhan. Daud begitu mempercayai Tuhan.
Kata mempercayai Bapak Ibu itu sangat berbeda dengan kata percaya. Percaya, jika kita bilang percaya, setan pun percaya kepada Tuhan. Setan pun mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus punya kuasa. Tetapi yang menjadi pembeda, setan tidak mempercayai. Saya kasih contoh, di masa pandemi ini, Jokowi punya program, yaitu vaksinasi. Kita percaya bahwa Jokowi punya program yang baik. Ini adalah program yang baik untuk untuk menyelesaikan vaksin ini, menyelesaikan pandemi ini. Tetapi seberapa banyak dari kita mempercayai bahwa vaksin yang programnya Jokowi yang vaksin ini sanggup menyelesaikan? Tidak banyak, Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya apa? Masih banyak hal orang-orang di luar sana yang tidak mau divaksin. Itu buktinya. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Kita percaya bahwa Yesus itu punya kuasa untuk memberkati. Tetapi seberapa banyak dari kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita. Seberapa banyak dari kita mempercayai Tuhan, bahwa kuasanya sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Tuhan ingin Bapak Ibu bahwa kita bicara tentang mempercayai, tapi kita mempercayai bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup untuk memberkati. Nah, jika kita mempercayai manusia seringkali mengecewakan. Tapi ketika kita mempercayai Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan adalah Allah yang baik. Dia Allah yang pasti menepati janjinya. Semua janjinya iya dan amin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau buka Alkitab kita lagi. Yang terakhir, di Mazmur 118 ayat yang ke-8. Biarlah ayat ke-8 ini akan menjadi perkataan iman setiap kita. Nah, kali ini saya ingin mengajak semuanya kita membaca sama-sama. Di Mazmur 118 ayat yang ke-8. Oke. Baik, sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, yang sudah ketemu saya mau ajak kita semuanya baca bersama-sama. Perkataan iman ini biarlah boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita untuk mengarungi hidup ini. 2, 3. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Daud berkata bahwa perlindungannya hanya daripada Tuhan. Karena perlindungan Tuhan pasti, janji Tuhan iya dan amin. Dia percaya bahwa perlindungan daripada Tuhan itu pasti sempurna. Makanya dia percaya penuh kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Nah, segala sesuatu Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan punya maksud dan rencana. Bahkan saya percaya bahwa pandemi ini pun Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud dan rencana. Seperti di Amsal 16 ayat 4 dikatakan bahwa orang fasik pun diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan punya rencana untuk membinasakan orang fasik itu. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah masa seperti ini, Tuhan punya maksud dan rencana buat setiap kita. Tetapi apapun rencana itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap selalu belajar mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam setiap permasalahan hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau belajar dari kisahnya Daud. Kita mau belajar untuk memiliki gaya hidup untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dalam kuantitas, dalam kecewaan, dalam sukacita. Kita mau juga belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran kita, dengan seluruh hidup kita untuk mempercayai Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Saya kembalikan kepada yang berkepentingan. Saya kembalikan ke Pak Priyono.
Pak Priyono bisa mendengar saya? Suaranya masuk kok, Pak Pri. Oh iya. Oh iya. Ya, terima kasih Andre yang sudah membagikan berkat firman pada malam hari ini. Kiranya kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita. Lebih-lebih kalau di masa-masa pandemi ini kita selalu dalam perlindungannya sehingga kita selalu sehat. Dan malam hari ini kita masih bisa mendengarkan firman-Nya. Ini semua adalah karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Untuk itu, kiranya malam hari ini kita akan memohon belas kasih Tuhan senantiasa, agar Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kita, memberkati kita, dan waktunya kami serahkan kepada Bapak Komang. Baik, terima kasih Pak Priyono. Terima kasih juga Mas Andre yang sudah menguatkan lewat firman Tuhan, bahwasanya Tuhan kita Allah yang berdaulat. Kita harus mempercayai Dia, karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua karena izin Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah memang berdaulat dalam hidup kita. Tidak serta-merta seperti kayak COVID, gempa pun tidak semerta kalau tidak izin Tuhan tidak akan terjadi. Tapi ada makna di balik itu. Agar kita lihat, oh bahwa benar, Allah itu dahsyat. Allah itu ada. Dan Allah itulah tempat perlindungan kita. Terima kasih sekali lagi, Mas Andre, untuk kekuatan firman-Nya, makin berkatnya bagi kita, jadi rema kekuatan kita untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin bersyukur sama Tuhan. Sekecil apapun yang kita miliki, yang Tuhan sudah beri, wajib kita mengucap syukur. Karena tanpa kasih Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Karena kita sekarang ada apa-apanya, karena kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Sudah lunas dibayar hidup kita. Terima kasih juga untuk Pak Priyono. Malam hari ini ada Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, ada pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama kita berdoa untuk Bapak Yohanes Sudarmanto. Kemarin waktu hari Senin dia habis rekaman itu, dia pusing dan hampir terjatuh. Bapak Yohanes Sudarmanto, Pak Darmanto, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dan berikan kekuatan. Yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Yohana. Ibu Yohana, istri dari Bapak Darmanto, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Juga kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita, ada Mbak Ririn, ada Pak Kuat, yang masih dalam pemulihan, biar Tuhan pulihkan dengan sehat 100%, Tuhan pulihkan. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat kita yang lemah, dalam kelemahan, yang sakit kita tidak tahu juga, tetap kita berdoa bawa dalam doa. Kita juga berdoa untuk Bapak Gembala juga, kekuatan kesehatan, seluruh sidang jemaat kita doakan bahwa dalam doa. Kemudian juga kita berdoa untuk negara kita, supaya dilalukan dari COVID ini, sehingga kita bisa beribadah lagi dengan normal, ibadah lagi di gereja. Itu kerinduan kita, bukan kerinduan kita saja, semua orang juga rindu, ingin ibadah bersama-sama. Nanti di akhir ibadah, Bapak Gembala tutup kita dalam doa. Baik, untuk doa malam hari ini saya minta tolong Pak Didi ya berdoa untuk kita semua. Ulang Ya, tahun juga. Oh iya, terakhir nanti Bapak Gembala tutup dalam doa. Sekalian berdoa untuk Ibu Priyono yang hari ini berulang tahun. Sebelum nanti ditutup doa berkat sama Bapak Gembala, minta tolong Bapak Gembala berdoa
untuk Ibu Priyono yang malam hari ini sedang berulang tahun. Ya, baik. Nanti Bapak Gembala dibuka mic-nya ya. Dibuka mic-nya, suaranya biar bisa keluar. Baik, untuk doanya silakan Pak Didi. Kita berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada malam ini kami mengucap syukur seperti yang firman-Mu ajarkan melalui hamba-Mu malam ini, supaya kami selalu tak jemu-jemu Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara, baik keadaan susah, keadaan senang, keadaan kurang, atau apapun Tuhan. Biarlah kami belajar, karena kami manusia yang seringkali Tuhan kurang mengucap syukur. Biarlah kami selalu ingat meneladani Daud, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala anugerah kasih-Mu, keselamatan yang sudah Tuhan berikan, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami semuanya baik. Bapa yang ada dalam surga, malam ini kami berdoa ya Bapa, untuk Bapak Yohanes Sutarmanto yang kepalanya pusing, untuk Ibu Yohana juga Tuhan yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah Tuhan Engkau sembuhkan. Juga Ibu Ririn, suami Ibu Ririn juga ya Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan juga tilik. Biarlah ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Malam ini Kau jamah belas kasihan-Mu. Biarlah mereka mengerti apa yang mereka alami. Biarlah mereka, oh Tuhan, lebih mawas diri, lebih dekat kepada Tuhan, lebih bergantung dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus biarlah segala sakit penyakit Tuhan yang sembuhkan. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Ibu Setiabudi. Tuhan, Engkau memberi kesehatan selalu, kekuatan, hikmat. Oh Tuhan, haleluya, damai sejahtera, perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka sampai masa tua, sampai masa putih rambut. Engkau tetap menanggung, menggendong hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Gereja Kristus Penebus yang lain, yang saat ini dalam keadaan lemah, yang saat ini mungkin Tuhan dalam keadaan susah, kekurangan. Tuhan Kau berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan yang dalam bepergian juga Tuhan jaga lindungi. Tuhan Kau memberkati kami semua, keluarga-keluarga jemaat-Mu, supaya kami ada sukacita damai sejahtera selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan lawat Tuhan. Oh Tuhan, kalau saat ini kami juga tidak luput dari, oh Tuhan, pandemi ini. Biarlah Tuhan kami mengerti Tuhan, kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Semua yang terjadi ini, biarlah Tuhan kami mengucap syukur. Kami lebih mencari kehendak Tuhan, mencari kebenaran firman-Mu di masa-masa yang sulit ini, supaya kami lebih, oh Tuhan, bersandar, menggantungkan kepercayaan kami kepada Tuhan saja, karena Engkau yang berjanji ya dan amin. Bapa yang ada di dalam surga, Kau berkati bangsa Indonesia ini. Oh Tuhan, masih ada banyak teroris-teroris, masih ada banyak Tuhan orang-orang yang bergaris keras, mereka yang Tuhan seringkali mengganggu keamanan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memakai polisi dan tentara semua, Engkau menolong mereka semua supaya Indonesia dijaga dengan aman Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa ini, Tuhan lawat, supaya banyak jiwa-jiwa juga ya Tuhan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hamba-hamba-Mu, melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah dan mengakhiri ibadah ini, kami serahkan. Juga kami berdoa untuk Bu Priyono yang berulang tahun, Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan
berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur yang tidak terkatakan, yang lahir dari hati nurani kami yang murni. Dalam ucapan syukur ini berjalan terus di tengah-tengah muka bumi. Meskipun banyak problema, masalah, persoalan, pertanggungan jawab dan tugas untuk pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan memberikan kemampuan dan keberhasilan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi Ibu Priyono yang pada saat ini hari ulang tahunnya yang telah jadi, di mana Tuhan telah mempertambahkan waktu yang indah. Haleluya, dengan rencana yang indah. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan, haleluya, untuk melihat, bekerja bersama-sama dengan anak, menantu, cucunya sekaliannya, boleh menikmati satu keberhasilan yang datang daripada Tuhan. Dan mereka sekalian guna hormat kemuliaan besaran nama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kuasa, kemampuan, haleluya, dan berkat ilahi yang tidak pernah henti-hentinya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tangan yang Tuhan pakai untuk kemuliaan besar nama-Mu, Tuhan melipat gandakan dalam setiap pekerjaan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa bagi segenap sidang jemaat Tuhan, pemilihan sidang hamba Tuhan yang telah bersatu melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati dengan berkat yang sama, curahan anugerah dari kerajaan surga, baik anak, menantu, cucu, sekaliannya dalam generasi ke generasi. Tuhan memberkati, henti-hentinya kasih setiamu. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu, di mana haleluya, anak Andre yang pada saat ini Tuhan membawakan bagian firman-Mu, mengingatkan kami kembali untuk mengucapkan syukur kepada-Mu senantiasa sampai merata nama Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Dengan berkat ilahi menyertai selaku sekarang tak intinya, kasih setia Tuhan sampai merata. Haleluya. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin.